나왔어요. Film ini berdasarkan kisah nyata, yang mana adegan menampilkan dua wanita bersaudara yang sedang menikmati kebersamaan mereka. Mereka berdua bernama Hyun Ha dan Hyun Jung. Hyun Ha yang merupakan seorang aktris sedang mengunjungi lokasi syuting bersama sutradara Hok yang kesulitan melintasi jalur pedesaan pelosok. Sementara itu, ada wanita pengantar kopi kabur dari pelanggannya yang tidak mau membayar. Lalu ia pun kesal karena mobil menghalangi jalannya. 신났냐고요. 제 수업 사진. 뭐 하고 있어? 빨리 와서 타. Kemudian, mereka bertujuan mendatangi lokasi syuting dan ketika di perjalanan, Hyun Jung menanyakan keberadaan adiknya yang tidak memberitahukan kepergiannya. Seorang pemilik rumah makan yang bernama Pangon yang akan membuatkan sup ayam. Diikuti oleh Hyun Ha yang kesusahan mencari sinyal. Lalu ia memberitahukan pada Hong keanehan pada Pangon yang menatapi kakinya. Ketika Hyun Ha pergi mencari sinyal, Pangon meminta bantuan kepada Hong. Sementara Hyun Ha menceritakan kalau ia singgah di sebuah makan sup ayam. Kemudian, Hyun Ha menyadari kepergian Hong yang sedang membantu Pangon. Dan ketika sedang mencarinya, terlihat Hong sedang diserang Pangon, di mana Hyun Ha mendengar keributan itu. 감독님. Hong sekarat akibat serangan Pangon. Lalu Hyun Ha tiba di tempat itu, yang sangat terkejut melihat rekannya ditewaskan oleh pria tersebut. Ketika akan kabur, anjing pria itu menghalangi Hyun Ha, diikuti dia yang akhirnya dibius, lalu kembali sadar di dalam kurungan besi. Pangon mendatangi Hyun Ha dan menyatakan bahwa kandang ini adalah milik anjingnya. Lalu Hyun Ha diperintahkan untuk mendekat padanya. Hyun Ha diberi korek api untuk penerangan. Lalu Pangon kembali menguncinya di dalam sebuah basement. Di malam harinya, Pangon memainkan harmonika, dan menjelang pagi, Hyun Ha menyalakan korek api yang dikejutkan dengan keberadaan tikus. Dia berusaha menenangkan diri, diikuti Pangon yang mengantarkan pesanan telur pelanggan, di mana kualitas telurnya dipuji oleh pelanggannya. Pangon memiliki pakan rahasia, sehingga kualitas telurnya sangat bagus. Lalu pengantar kopi yang bernama Mija dikomentari kumpulan teman Pangon, dan Pangon juga tiba di tempat tersebut. Dia disambut dengan minuman, lalu di sana mereka membahas mengenai tanah Pangon yang memiliki nilai jutaan tinggi. Namun, Pangon menipis hal itu sebelum pergi membeli lilin. Di sisi lain, korek Hyun Ha telah habis dan beberapa saat kemudian Pangon tiba di rumah, lalu menyalakan lampu basement, di mana hal itu membuat Hyun Ha terbangun. Pangon masuk ke dalam dengan membawa sesuatu untuk Hyun Ha. Lalu ia menyapa Hyun Ha yang hanya terdiam dan mengancam akan kembali mematikan lampu. Hyun Ha disuruh membuka bajunya dan jika ia menolak, Pangon akan terus mengurungnya. Dan karena terpaksa, Hyun Ha pun mau tidak mau membuka bajunya tersebut. Di sana, Pangon berpenampilan rapi, di mana ia menghidangkan kue untuk Hyun Ha dan menyuruhnya untuk meniup lilin yang telah ia nyalakan. Hyun Ha hanya pasrah mengikuti perintahnya, diikuti Pangon yang sangat gembira dan terungkap maksud 3 lilin itu karena Hyun Ha adalah korban yang ketiga. Hyun Ha tidak perlu merasa takut selama mengikuti perintahnya, layaknya anjing peliharaan Pangon. Lalu ia disuruh memakan kue, dan Pangon masih mempunyai kejutan hadiah untuknya. Pangon akan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, di mana ia bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Lalu Hyun Ha diperintahkan untuk menyaksikan pertunjukan Pangon.
Tiba-tiba Hyunha tersedak minuman ketika mendengar suara Pangon. Hal itu membuat Pangon tersinggung sambil mematikan musik. Panik akan hal itu, Hyunha menyatakan kalau ia menyukai suaranya. Namun Pangon tetap menyerang Hyunha karena merasa telah direndahkan dengan sikap Hyunha. Hyunha diperintahkan untuk berlutut seperti anjing, dan beberapa saat kemudian Pangon kembali ke rumah setelah menggabrut Hyunha, di mana ternyata Pangon hanya tinggal bersama ibunya yang telah lama sakit. Keesokan harinya, Hyunjung berkendara memasuki desa itu dan tiba di kantor polisi. Sementara Hyunha terbangun dalam keadaan lemas. Dia tidak enak badan setelah digabrut semalaman. Dan di sisi lain di kantor polisi, Hyunjung melaporkan kehilangan adiknya di wilayah ini. Namun inspektur tidak akan membantu sebelum adanya bukti. Kemudian, Pangon mendatangi basement. Sementara Hyunjung dihampiri petugas bernama Kim yang memberikan nomor teleponnya di mana dia tertarik pada Hyunjung. Ketika diperintahkan bangun, Hyunha menyatakan kalau ia sedang tidak enak badan dan memohon untuk tidak digabrut lagi. Pangon akan mencabut gigi Hyunha karena ia telah berani menggigit cacingnya. Kemudian, Hyunjung bertanya ke Mija yang menanyakan lokasi peternakan anjing, dan Mija pun menunjukkan arah menuju lokasi tersebut. Dia juga diperingati untuk tetap waspada kepada pemiliknya. 아따 그거 참 만나고로 생기네. 아 씨발 그러면 내가 맨날 밖에 앉아가지고 지나가는 사람들 나파대. Dan setibanya di tempat peternakan, seorang pria yang bernama Jang menyatakan bahwa ia tidak pernah bertemu ataupun melihat Hyunha. Lalu Hyunjung menanyakan lokasi rumah makan sup ayam. Kemudian, Hyunjung pun berkendara menuju lokasi tersebut, sementara Pangon menyuapi ibunya yang tak kunjung ingin makan. Dia pun mengintip dari jendela yang dimana Hyunjung tiba di tempat itu. Dan ketika Hyunjung memanggil pemilik rumah, Pangon malah tidak mau keluar untuk menyambutnya. Hyunjung pun akan memeriksa halaman belakang rumah Pangon. Lalu ia pun membuka gerbangnya dan masuk memeriksa tempat tersebut. Namun sayangnya, dia tidak menemukan apapun selain mesin penggiling. Dan ketika akan kembali ke mobil, Hyunjung teralihkan dengan pintu gudang di mana terdapat pintu yang digembok. Di sisi lain, Hyunha mencoba turun dari ranjangnya, sementara Hyunjung dikejutkan dengan kemunculan Pangon. Lalu, Hyunjung memperlihatkan foto adiknya. Pangon mengatakan kalau dia tidak pernah melihat Hyunha. Lalu dia pun pergi meninggalkan Hyunjung, yang akhirnya Hyunjung pun kembali ke mobil. 그 여자네? Dalam perjalanan pulang, dia melihat Mija dan menghentikannya. Dan ketika Hyunjung menunjukkan foto adiknya, Mija mengingat bahwa ia pernah bertemu dengan Hyunha. Mija pun sangat yakin kalau mobil Hyunha pernah singgah di rumah makan sup ayam. Kemudian, Hyunjung pun melaporkan hal ini ke pihak polisi. Namun inspektur malah memuji perilaku Pangon. 그 판건 아니죠. 의심할 사람은 의심해야지. 소장님. 아가씨가 나갈래요? 아니면 내가 나갈까요? 소장님. Dalam perdebatan yang terjadi, Kim menawarkan diri untuk memeriksa tempat Pangon, yang pada akhirnya inspektur pun ikut bersama mereka. Di sini terungkap bahwa istri Pangon pergi meninggalkannya hingga ia sekarang hanya merawat ibunya. 도망을요? 왜요? 몰라. 쓰면 혼자 살아. 왜 술 좀 처리되고 말았지 뭐. 아니 아저씨 지하실에 아무것도 없다면서 왜 그러세요? Setibanya di tempat itu, Pangon keberatan basementnya diperiksa. Namun akhirnya ia menyerahkan kunci basement. Lalu keduanya masuk memeriksa, sementara inspektur pergi menyusul Pangon. Hyunjung dan Kim melihat pintu dan turun ke basement. Lalu terlihat mereka tiba di ruangan Hyunha disekap. Namun tidak ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Tapi saat itu, Hyunjung melihat kandang yang ditutupi dengan terpal. Namun ternyata itu hanyalah bangkai rusa. 저기요. 저기. 뭐야 이거? 뭐라니? Pangon ketakutan karena telah menjerat rusa secara ilegal, di mana hal itu membuat inspektur semakin yakin bahwa Pangon bukanlah pelakunya.
Lalu mereka pergi dari tempat tersebut. Setelah mereka pergi, Pangon mendatangi mesin penggiling dan ternyata ia menyembunyikan Yunha di dalam mesin itu dan berencana untuk menggilingnya hidup-hidup. Dan di malam harinya, Pangon memberikan makan ternak dengan hasil gilingan daging Yunha. Keesokan harinya, Hyunjung bersiap kembali ke kota, dan ketika keluar dari hotel, ia tak sengaja menabrak pengendara motor. Pengendara itu rupanya Pangon yang menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu ia memberitahukan bahwa menemukan kalung wanita di depan peternakan anjing. Menyadari itu adalah kalung adiknya, Hyunjung pun ikut bersama Pangon mengambil kalung Hyunha yang berada di rumah Pangon. Terlihat, Hyunjung sudah terikat di ranjang, lalu didatangi oleh Pangon yang menunjukkan kalung Hyunha padanya. Ketika Hyunjung diberi kesempatan untuk berbicara, dia menanyakan keberadaan adiknya dan sangat marah setelah mengetahui kalau adiknya telah tewas. Keesokan harinya, Kim menerima laporan bahwa salah satu warga menemukan mobil Hyunjung. Lalu dia pun meminta izin akan pergi memeriksa mobil tersebut. Sementara di toko baju wanita, Pangon akan membeli lagi gaun yang baru. Pangon memesan gaun yang berukuran lebih kecil yang akan dikenakan oleh Hyunjung. Kemudian, Kim yang tiba di lokasi mobil dan warga menduga pengemudinya dirampok oleh seorang pria. 그럼 혹시 그 남자 인상착의 중에 기억하는 건 없었나요? Lalu di malam harinya, Pangon mendatangi Hyunjung yang mengancam ingin membunuh Pangon. Pangon menganggap Hyunjung tak lebih dari seekor anjing, di mana dia akan memandikannya besok pagi sebelum pergi dari tempat tersebut. Hyunjung akhirnya dapat melepaskan ikatannya dan ketika akan menyerang Pangon, serangannya dapat ditangkis oleh Pangon. Petugas Kim pun tiba di lokasi peternakan anjing, lalu masuk mencari pemiliknya. Diikuti Pangon yang mengunci Hyunjung di dalam basement. Dia menemukan anjingnya telah tewas, di mana pelakunya adalah Jang, yang mengetahui semua perbuatan Pangon. Jang tidak akan melaporkan pada polisi jika Pangon memberikan sedikit lahan tanahnya. Dan ketika Pangon akan memberikan surat tanah, dia meminta bantuan Jang untuk menghabisi wanita tersebut. Keduanya sepakat akan hal itu. Diikuti oleh ibunya Pangon yang mendengar percakapan tersebut. Lalu di luar, petugas Kim mencurigai aktivitas mereka. Petugas Kim masuk ke dalam gudang dan mencari alat untuk membuka pintu. Sementara Pangon menyiapkan alat eksekusi, diikuti petugas Kim yang berusaha membuka pintu tersebut. Kemudian, tanpa diduga, Pangon menyerang Jang dari belakang. Secara bersamaan, petugas Kim yang berhasil membuka pintu, lalu dia pun menemukan keberadaan Hyunjung. Ketika sedang menyelamatkan Hyunjung, Pangon tiba di tempat itu dan langsung menyerang petugas Kim, sementara Hyunjung berusaha untuk kabur. Hyunjung mengunci Pangon di dalam basement, lalu memutuskan bersembunyi di mesin penggiling. Dan lalu, Pangon yang berhasil membuka pintu. Pangon mencari Hyunjung di jalan, namun dia tak menemukannya. Tapi dia teralihkan dengan lampu peternakan yang sengaja dinyalakan dan mencari Hyunjung di tempat tersebut. 여기야 개새끼야. Pangon diancam untuk menjatuhkan kapaknya dan jika tidak, Hyunjung akan menembaknya, di mana di dalam percakapan terungkap kalau peluru senjata itu palsu. Hyunjung berusaha menghindari serangan Pangon dan ketika menembak untuk kedua kalinya, pelurunya ternyata asli. Lalu, Pangon pun akhirnya tewas. 내 동생. 죽은 내 동생 어떻게 했어? 네 동생 저걸로 가라. 네 동생. 동생.
Beberapa waktu kemudian, pengacara Yunjung akan membelanya dalam persidangan, di mana terungkap dia menggiling jasad Pangon dan tidak menyesali perbuatannya tersebut. Lalu, film ditutup dengan adegan menampilkan dua wanita yang meminta tumpangan pada nelayan, dan keduanya diizinkan menumpangi perahunya.